Selamat pagi. Pada minggu-minggu sebelumnya, kita telah mempelajari beberapa pembagian materi fungsi. Sampai yang terakhir, kita sudah mempelajari mengenai materi rumus fungsi. Pada minggu atau pertemuan kali ini, kita akan memasuki materi baru, yaitu mengenai jenis-jenis fungsi. Harap diperhatikan pembahasan berikut. Bagian kelima, yaitu mengenai jenis-jenis fungsi. Jika kita berbicara mengenai jenis-jenis, berarti ada beberapa pembagian tentang fungsinya. Yang pertama atau yang A, itu adalah fungsi konstan. Perhatikan definisi berikut. Jika fungsi Y sama dengan fungsi f(x), dengan fungsi f(x) itu adalah konstanta, biasa konstanta nama lainnya adalah tetapan, artinya untuk semua nilai x dalam daerah asalnya, daerah asal bisa juga disebut dengan domain, maka fungsi f(x) tersebut adalah fungsi konstannya. Biasa ditulis dan dibaca, yaitu fungsi f yang memetakan setiap x ke fungsi f(x)-nya adalah k, dengan x-nya itu adalah elemen atau anggota bilangan real, dan k-nya itu adalah konstanta. Perhatikan example atau contoh soal berikut. Diketahui fungsi f yang memetakan setiap himpunan R ke anggotanya yang R dengan rumus fungsi f(x)-nya itu adalah negatif 3, dan juga diketahui domainnya atau daerah asalnya, yaitu untuk setiap x-nya dimulai dari negatif 2 lebih kecil atau sama dengan x-nya itu kurang dari 4. Tentukan gambar grafiknya. Jika diperhatikan dari apa yang ditanyakan dari soal, karena kita disuruh membuat gambar grafik koordinat kartesius yang letaknya di bidang datar, artinya gambar grafik tersebut terdiri atas sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, untuk kita dapat menentukan masing-masing sumbu X dan sumbu Y-nya, perhatikan dari yang diketahui dari soal tadi. Untuk domain atau daerah asalnya, diketahui itu untuk setiap X-nya dimulai dari negatif 2 sampai kurang dari 4. Jika diperhatikan pada garis bilangan, negatif 2 sampai yang kurang dari 4, artinya kita hanya bisa mengambil dari angka negatif 2 sampai 3, yaitu negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Kemudian untuk Y itu adalah fungsi f(x)-nya berdasarkan dari definisi yang sudah disampaikan tadi. Nah, kalau diperhatikan dari yang diketahui dari contoh soal, fungsi f(x)-nya itu adalah negatif 3, sehingga untuk himpunan pasangan berurutannya bisa kita buat seperti bentuk tabel. Perhatikan untuk himpunan pasangan berurutan yang pertama itu adalah negatif 2 berpasangan dengan negatif 3. Lalu negatif 1 dan negatif 3, 0 dan negatif 3, 1 dan negatif 3, 2 dan negatif 3, dan yang terakhir himpunan pasangan berurutannya adalah 3 dan negatif 3. Setelah kita membuat bentuk tabel ini dan kita mengetahui masing-masing himpunan pasangan berurutannya, maka sekarang masing-masing angka tersebut atau pasangan tersebut bisa kita masukkan ke grafik koordinat kartesius. Jadi, untuk gambar grafiknya, yang pertama buat dulu sumbu X dan sumbu Y-nya. Sumbu X itu yang mendatar dan sumbu Y itu adalah yang tegak lurus. Bisa kalian lihat pada gambar, yaitu yang berwarna merah marun. Lalu, kita masukkan dari yang pertama pasangan berurutannya, negatif 2 dan negatif 3. Jika diperhatikan pada gambar, kalian bisa lihat titik koordinatnya itu yang berwarna hijau. Lalu negatif 1 dan negatif 3 itu titik koordinat yang berwarna ungu. Kemudian 0 dan negatif 3 itu tepat di garisnya, di bagian bawah sumbu Y, itu yang berwarna hijau muda, titik koordinatnya. Kemudian 1 dan negatif 3 itu adalah titik koordinat yang berwarna oranye, 2 dan negatif 3 itu titik koordinat yang berwarna biru muda, dan yang terakhir untuk titik koordinat 3 dan negatif 3 itu yang berwarna biru tua. Sehingga jika diperhatikan, tepatlah untuk gambar grafik koordinat kartesiusnya, di mana untuk setiap titiknya itu selalu konstan, yaitu fungsi Y-nya itu adalah fungsi f(x)-nya. Bagian yang kedua, atau bagian yang B, itu adalah fungsi identitas. Perhatikan definisinya. Jika fungsi Y itu sama dengan fungsi f(x)-nya, dan fungsi f(x)-nya itu adalah x-nya, maka untuk semua nilai x dalam daerah asalnya, fungsi tersebut adalah fungsi identitas. Artinya kita berbicara nilai fungsi Y
sama dengan fungsi f(x) dan nilai fungsi f(x) sama dengan fungsi x-nya. Ditulis, fungsi f yang memetakan setiap x ke fungsi f(x)-nya itu adalah sama dengan x x-nya adalah elemen atau anggota bilangan real. Perhatikan example berikut. Diketahui pada himpunan bilangan real didefinisikan fungsi f(x)-nya itu adalah sama dengan x untuk setiap x-nya. Pertanyaannya, 1. Carilah fungsi f yang x-nya sama dengan negatif 2, x-nya sama dengan negatif 3, dan x-nya sama dengan negatif 4. Lalu yang kedua, gambarlah grafiknya. Cara penyelesaiannya, yang pertama tadi, itu diketahui suatu rumus fungsinya adalah fungsi f(x) sama dengan x-nya. Nah, yang ditanyakan tadi adalah fungsi f yang x-nya sama dengan negatif 2. Maka diperoleh untuk nilai x-nya itu sama dengan negatif 2. Kemudian fungsi f yang x-nya sama dengan negatif 3 diperoleh juga sama dengan hasilnya x-nya itu adalah negatif 3. Kemudian untuk fungsi f yang x-nya sama dengan negatif 4 diperolehlah nilai x-nya adalah sama dengan negatif 4. Setelah kita memperoleh nilai x dan y sama dengan fungsi f(x)-nya, maka sekarang kita masukkan masing-masing nilai tersebut pada gambar grafik koordinat kartesius. Karena kita masih berbicara mengenai gambar grafik koordinat kartesius yang berada pada bidang datar, maka kita bisa menuliskan sumbu x dan sumbu y-nya terlebih dahulu. Masuk bagian yang kedua, untuk sumbu x dan sumbu y-nya itu yang berwarna merah marun. Nah, sekarang untuk titik koordinat yang pertama, pasangan sumbu x yang negatif 2 tadi dengan y-nya yang negatif 2 juga. Maka dapatlah titik koordinatnya yang berwarna ungu tersebut. Kemudian untuk yang kedua, yaitu x yang negatif 3, pasangannya tadi adalah dengan y-nya yang bernilai negatif 3. Dapatlah kita titik koordinatnya yang berwarna hijau tua. Kemudian untuk yang ketiga, pasangan berurutannya kita peroleh nilai x-nya yang negatif 4, pasangannya dengan y-nya sama dengan negatif 4. Sehingga jika kita hubungkan, dapatlah titik koordinatnya yang berwarna oranye tersebut. Jika diperhatikan, pada gambar grafik koordinat kartesius, inilah bentuk fungsi identitasnya. Bagian yang ketiga atau yang C itu disebut dengan fungsi linear. Perhatikan definisinya berikut. Jika fungsi y itu sama dengan fungsi f(x), dengan fungsi f(x)-nya adalah bentuk umumnya yaitu ax ditambah b. Dengan setiap a dan b-nya itu adalah elemen atau anggota bilangan real dan a-nya tidak boleh sama dengan 0. Artinya a-nya boleh misalkan dari negatif 1 sampai negatif tak hingga ataupun dari positif 1 sampai positif tak hingga. Untuk semua nilai x dalam daerah asalnya, daerah asal tadi bisa disebut dengan domain, maka fungsi f(x) tersebut adalah fungsi linear. Fungsi linear bisa juga disebut dengan fungsi polinom. Polinom itu disebut dengan suku banyak, berderajat 1, artinya pangkat tertingginya hanya boleh 1 dalam variabel x-nya. Supaya lebih memahaminya, perhatikan example atau contoh soal berikut. Jika diketahui fungsi f(x) itu adalah sama dengan x ditambah 1 dengan domain tadi adalah daerah asalnya, yaitu dimulai dari negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Maka gambarlah grafiknya. Answer atau penyelesaian, supaya lebih memudahkan kita menggambar grafik, di mana pada grafik koordinat kartesius dilalui oleh pada bidang datar yang dilalui oleh sumbu x dan sumbu y, maka kita bisa membuat himpunan pasangan berurutannya kita masukkan ke dalam sebuah tabel. Nah, perhatikan tabelnya. Untuk yang pertama, buatlah untuk tabel yang sumbu x-nya. Diketahui nilai sumbu x itu adalah domainnya. Domain tadi terdiri atas negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Kemudian untuk sumbu y itu adalah fungsi f(x)-nya. Artinya kita menggunakan rumus x ditambah 1 supaya kita bisa mencari nilai sumbu y-nya. Yang pertama, untuk rumus fungsi x ditambah 1, ganti x-nya dengan negatif 2. Sehingga jika dioperasi hitungkan, negatif 2 ditambah 1, dapatlah hasilnya negatif 1. Maka diketahui untuk sumbu y yang pertama itu adalah negatif 1. Kemudian sumbu y yang kedua, yaitu diperoleh dari ganti
X-nya dengan negatif 1, sehingga jika dioperasi hitungkan, negatif 1 ditambah 1 nilainya adalah 0. Dapat untuk sumbu Y yang kedua, nilainya adalah 0. Kemudian untuk yang sumbu Y yang ketiga, kita peroleh dari nilai X-nya yang 0 digantikan, kemudian ditambah dengan 1, 0 ditambah 1 hasilnya adalah 1. Dapat sumbu Y yang ketiga adalah 1. Dan sumbu Y yang keempat, kita peroleh dengan cara memasukkan X-nya 1 ke rumus fungsinya tadi, ditambah dengan 1, sehingga diperoleh hasil Y-nya itu adalah 2. Dan yang terakhir, sumbu X yang sama dengan 2, kita masukkan ke rumus fungsinya, sehingga diperoleh 2 ditambah 1, itu dapatlah sumbu Y yang kelima, itu adalah 3. Berdasarkan dari himpunan pasangan berurutan yang telah kita tentukan tadi, maka kita bisa memasukkan masing-masing himpunan pasangan berurutan tersebut pada gambar grafik koordinat kartesius. Biasakanlah buat dulu yang pertama kali, yaitu sumbu X dan sumbu Y-nya. Sumbu X itu adalah mendatar dan sumbu Y itu adalah yang tegak lurus yang garisnya berwarna merah marun. Nah, untuk pasangan berurutan yang pertama, tadi negatif 2 dan negatif 1, jika kita hubungkan, maka perolehlah titik koordinatnya, yaitu negatif 2 dan negatif 1, yaitu titik koordinat yang berwarna ungu. Kemudian jika negatif 1 dan 0, kita masukkan pada grafik koordinat kartesius. Negatif 1 itu adalah posisinya di sebelah sumbu X yang sebelah kiri, kemudian 0 itu ada di garis, dapatlah kita titik koordinatnya yang berwarna hijau muda. Kemudian pasangan berurutan yang ketiga, yaitu untuk X-nya itu adalah 0, berarti tepat di garis, dan 1 itu adalah yang positif sumbu X-nya, sehingga dapatlah kita titik koordinatnya yang berwarna biru muda. Kemudian untuk pasangan berurutan yang keempat, 1 dan 2, jika dihubungkan, dapatlah titik koordinat yang berwarna kuning. Kemudian pasangan berurutan yang kelima, yaitu 2 dan negatif 3, jika dihubungkan, dapatlah titik koordinat yang berwarna oranye. Sehingga jika diperhatikan, bentuk gambar grafik inilah yang disebut dengan fungsi linier. Bagian yang keempat atau yang D itu disebut dengan fungsi kuadrat. Definisinya, jika fungsi Y sama dengan fungsi Fx dengan fungsi Fx-nya, ketentuan umumnya adalah AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C. Untuk setiap A, B, dan C-nya itu adalah elemen atau anggota bilangan real, dan A-nya tidak boleh sama dengan 0. Untuk semua nilai X dalam daerah asalnya, maka fungsi Fx tersebut adalah fungsi kuadrat. Nah, sekarang fungsi kuadrat ini disebut juga dengan fungsi polinom berderajat 2 dalam variabel X. Ada beberapa ketentuan lain untuk menggambar suatu fungsi kuadrat. Jika kita mau menggambar suatu grafik fungsi kuadrat, maka gambar grafiknya nanti dia akan berbentuk suatu lengkungan teratur. Lengkungan teratur inilah yang disebut dengan parabola. Sehingga fungsi kuadrat juga bisa juga disebut dengan persamaan parabola. Sifat-sifatnya, untuk yang pertama, jika nilai A-nya itu lebih besar dari 0, jika lebih besar dari 0, artinya kita berbicara nilainya bernilai positif semua. Maka grafik parabolanya menghadap ke atas sehingga mempunyai titik balik minimum. Jika A-nya lebih kecil dari 0, berarti nilai untuk A-nya itu bernilai negatif, maka grafik parabolanya menghadap ke bawah sehingga mempunyai titik balik maksimum. Yang kedua, jika tanda B sama dengan A, kita berbicara tanda di sini yaitu bernilai positif ataupun negatif. Maka sumbu simetrinya yaitu di sebelah kiri sumbu Y. Dan jika tanda B-nya itu tidak sama dengan A, maka sumbu simetrinya di sebelah kanan sumbu Y. Misalkan yang pertama tadi, jika B-nya sama dengan A, artinya tandanya misalnya yang B harus positif, berarti yang di sebelah kanan, yang A-nya juga harus bernilai positif. Nah, misalkan jika tanda B-nya tidak sama dengan A, artinya misalnya B-nya itu bernilai positif dan A-nya bernilai negatif, baru ini bisa juga disebut dengan B-nya tidak sama dengan A. Sifat-sifat lanjutannya, yang bagian ketiga ini terbagi atas 3 bagian. Jika C-nya lebih besar dari 0,
berarti nilainya bernilai positif, maka parabolanya memotong sumbu Y-nya positif. Jika C-nya lebih kecil dari 0, berarti nilainya negatif, maka parabola memotong sumbu Y negatif. Jika C-nya sama dengan 0, maka parabolanya melalui titik pusat koordinatnya. Ketentuan yang keempat, kita berbicara mengenai nilai D atau nilai diskriminan. Jika hasil nilai diskriminan itu lebih besar dari 0, berarti bernilai positif, maka parabolanya mempunyai dua titik potong dengan sumbu X-nya. Jika nilai diskriminannya itu sama dengan 0, maka parabolanya mempunyai satu titik potong dengan sumbu X-nya. Dan yang terakhir, jika nilai diskriminannya lebih kecil dari 0, maka parabolanya tidak mempunyai titik potong dengan sumbu X-nya. Catatan, cara mencari nilai diskriminan yaitu diperoleh dengan menggunakan rumus D sama dengan B pangkat 2 dikurang 4AC. Keterangannya, untuk D itu adalah diskriminan. Diskriminan itu adalah cara penyelesaian untuk mencari nilai dari suatu fungsi kuadratnya. Dan untuk setiap A, B, C-nya itu adalah komponen aljabar yang terdapat pada persamaan kuadrat AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C-nya. Kita masuk pada bagian cara menentukan rumus fungsi kuadratnya. Berdasarkan beberapa ketentuan atau pernyataan sebelumnya, hal-hal tersebut bisa menjadi patokan atau acuan untuk membantu mencari rumus fungsi kuadratnya. Untuk mencari suatu rumus fungsi kuadrat terbagi atas 4 bagian, tergantung dari apa yang diketahui dan ditanyakan dari soalnya. Yang pertama, jika grafik fungsi kuadratnya memotong sumbu X di titik X1 dan 0 dan X2 dan 0, maka persamaan Y-nya itu adalah A dikali X dikurang X1 dikali dengan X dikurang X2. Kemudian yang kedua, jika grafik fungsi kuadratnya mempunyai titik balik P dan Q, maka persamaan Y-nya adalah A dikali X dikurang P pangkat 2 ditambah dengan Q. Kemudian yang ketiga, jika grafik fungsinya menyinggung sumbu X di P dan 0, dan melalui titik tertentu, persamaan fungsinya diperolehlah Y sama dengan A dikali X dikurang P pangkat 2. Dan yang keempat, jika grafik fungsi kuadrat melalui 3 titik sembarang, untuk persamaannya diperolehlah cara mencari fungsi kuadratnya Y sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C. Supaya mempermudah pemahamanmu berdasarkan cara mencari atau menentukan rumus fungsinya, perhatikan example atau contoh soal berikut. Sampel yang pertama, tentukan fungsi kuadrat yang menyinggung sumbu X di 5 dan 0 dan mempunyai titik 2 dan 3. Penyelesaian, biasakan dulu ditulis apa yang diketahui dari soal. Nah, jika diperhatikan dari soal, kita peroleh yaitu sumbu X-nya itu menyinggung di titik P dan 0 dan juga di titik X dan Y. Sehingga berdasarkan dari rumus fungsi 1 sampai 4 tadi, yang paling mendekati adalah kita bisa menggunakan rumus fungsi kuadrat yang ketiga, yaitu Y sama dengan fungsi fx-nya sama dengan A dikali X dikurang P pangkat 2, dengan koordinat yang menyinggung sumbu X di P dan 0 itu adalah 5 dan 0, dan titik X dan Y-nya itu adalah 2 dan 3. Yang ditanyakan, kita mencari rumus fungsi fx-nya. Penyelesaiannya, tadi diketahui untuk rumus fungsinya, yaitu Y sama dengan fungsi X sama dengan A dikali X dikurang P pangkat 2. Nah, diketahui tadi di soalnya nilai Y-nya itu adalah 3, maka kita ganti langsung Y-nya dengan 3 yang di sebelah kiri, kemudian sama dengan A-nya belum diketahui, dikali dengan X-nya tadi diketahui 2, dikurang dengan P-nya adalah 5 pangkat 2. Operasi tungkan dulu yang ada dalam kurungnya. Yang di sebelah kiri 3-nya dibiarkan saja dulu, sama dengan A dikali 2 dikurang 5 itu hasilnya adalah negatif 3 pangkat 2. Operasi tungkan lagi yang dalam kurung, negatif 3 pangkat 2 itu artinya negatif 3 dikali dengan negatif 3, sehingga diperoleh hasilnya adalah 9. Sehingga 9 dikali A dapatlah 9A. Sekarang sampai bagian bawah, hasilnya kita peroleh yaitu 3 sama dengan 9A. Kita ubah posisinya, 9A-nya diletakkan di sebelah kiri sama dengan angka 3-nya di sebelah kanan.
semakin dekat mau mencari nilai A-nya, komponen yang ada pada fungsi f(x)-nya. Supaya kita dapat nilai A-nya dan angka yang di depannya yaitu angka 9-nya habis, maka kedua ruas sama-sama kita bagi dengan angka 9. Sehingga diperoleh untuk sebelah kirinya 9 dibagi 9 hasilnya 1, 1 dikali A dapatlah nilainya A. Kemudian sama dengan hasil yang di sebelah kanan yaitu 3/9 bisa kita perkecil, bagian ruas atas dan bawah sama-sama bisa kita bagi dengan 3. Sehingga diperoleh 3 bagi 3 hasilnya 1 untuk bagian pembilang dan bagian penyebutnya 9 dibagi 3 dapatlah hasilnya 3. Sehingga kita peroleh nilai A-nya sama dengan 1/3. Maka rumus fungsi yang kita peroleh, fungsi f(x)-nya sama dengan A-nya tadi kita dapat 1/3 dikali dengan X-nya tetap dikurang dengan 5 pangkat 2. Eksempel yang bagian yang kedua, diketahui sebuah grafik fungsi kuadrat memotong sumbu X di titik 2 dan 0 dan 4 dan 0. Tentukan fungsi kuadratnya jika grafik melalui titik 5 dan 45. Penyelesaian, tulis dulu diketahui dari soalnya. Jika diperhatikan dari pernyataan kalimatnya, maka bentuk soal ini bisa kita cari rumus fungsinya dengan menerapkan rumus fungsi kuadrat yang pertama, yaitu Y sama dengan fungsi f(x) sama dengan A dikali X dikurang X1 dikali dengan X dikurang X2. Dengan memotong sumbu X-nya tadi di titik X1 dan Y1-nya adalah 2 dan 0, dan X2 dan Y2-nya adalah 4 dan 0, serta grafik melalui titik X dan Y-nya yaitu 5 dan 45. Ditanyakan adalah fungsi f(x)-nya. Kita masuk bagian penyelesaian, yaitu mencari rumus fungsi f(x)-nya. Nah, diperoleh tadi rumus fungsi f(x)-nya adalah Y sama dengan fungsi f(x)-nya sama dengan A dikali X dikurang X1 dikali dengan X dikurang X2. Masukkan semua nilai yang diketahui dari soalnya tadi. Untuk Y sama dengan fungsi f(x)-nya, posisi yang di sebelah kiri itu adalah nilainya 45, sama dengan A-nya belum diketahui, dikali dengan X-nya itu adalah 5, dikurang dengan X1-nya adalah 2, dikali dengan X-nya tadi adalah 5, dikurang dengan X2-nya adalah 4. Operasi hitungkan dulu yang ada dalam kurungnya. Artinya di sebelah kanan dulu kita operasi hitungkan. Yang di sebelah kiri 45-nya tetap sama dengan A dikali 5 dikurang 2 itu hasilnya 3 dikali dengan 5 dikurang 4 hasilnya adalah 1. Operasi hitungkan yang di sebelah kanan, A dikali 3 hasilnya 3A, dikali 1 hasilnya 3A. Sehingga kita peroleh 45 sama dengan 3A. Ubah posisinya, letakkan 3A-nya di sebelah kiri sama dengan sebelah kanannya, yaitu nilainya 45. Kita mau mencari nilai A yang merupakan komponen yang berada pada fungsi f(x)-nya. Tapi ada angka 3 di depannya. Supaya 3-nya habis, maka kedua ruas sama-sama dibagi dengan 3. Sebelah kiri dibagi 3, kanan juga dibagi dengan 3. Sehingga diperoleh untuk yang sebelah kiri, 3 dibagi 3 hasilnya 1, 1 dikali A hasilnya adalah A. Sama dengan 45 dibagi 3 hasilnya adalah 15. Jadi kita peroleh rumus fungsi f(x)-nya itu sama dengan A-nya ganti dengan 15 dikali dengan X dikurang 2 dikali dengan X dikurang 4.